warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Silakan dibuka halaman 13. Kalau tidak salah wahdar al-ardu as-sulbata itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar sareng kudu sieun anjeun. Al-ardu kana taneuh as-sulbata anu teuas. Wa mahbarahi sareng kana tempat anu ngagerebug angina. Ihtirazan karana ngariksa mina rosasi tina cepretan dikoli karena kasauran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amata azabil qabri saestuna kalorobaanana siksa kubur minhu tina itu rosas. Minhu eta tina itu rosas. Wataki sareng kedah nekenkeun anjeun fi jurusika dina pirang-pirang diuk anjeun ala rijli yusra kana suku anu paling kencang. Walatabul sareng ulah kiih anjeun ko iman bari anu nangtu illa amdaratin kajaba karana aya darurat. Wajma sareng kedah ngumpulkeun anjeun fil istinja'i dina istinja baina isti'malil hajari antara nganggo batu wal ma'i sareng kucai. Faida aradta maka di mana-mana ngamaksud anjeun al-iktisara kana ngaringkeskeun ala ahadima kana sarasa hijina itu cai sareng batu. Palma'u maka tah ari cai afdalu eta langkung utama. Wa inik tasorta sang di mana-mana ngaringkeskeun anjeun alal hajari kana batu. Fa'alaika maka tah misti kadiri anjeun an tastamila kana yen midamel anjeun salasata ahjarin kana pirang-pirang batu tohirotin anu suci munsyifatin anu tiasa ngabersihkeun bil aini kana datiah. Tamsah musabkeun anjeun bihak ku itu ahjar
mahallan nahwi najwi kana tempatna kotor bihaitsu la tanta kira kusakira-kira ente unduh pindah naon an-najasatu najis an-mawdi'iha dina tempatna iku najasa. Kadalika sareng etanya kitu di antastakmila tamsahu musabkeun anjeun al-qadiba kana batang dakak fi salasati mawadi'a dina tilu pirang-pirang tempat min hajarin tina batu ilam yahsul maka lamun henteu hasil naon al-inqa'u pirang-pirang suci naon al-inqa bisalasatin kalawan kutilu batu atamim maka tah nyampurna dan anjeun omsatan kana 5 aw sab'atan atanapi kana 7 ila an yanfiya dugi kayan bersuci bil aitari kalawan ku ganjil fal itaru maka ari ganjil mustahabun eta anu disunatkeun wal inqa'u sareng ari suci wajibun eta wajib wala tastanji sareng teu kenging istinja anjeun illa biyadil yusra angin ku panangan anu kenca wa qul sareng kedah ngaoskeun anjeun indal firaqi narika beres binal istinja'i tina istinja Allahumma tahhir qalbi kana doa Allahumma tahhir qalbi Allahumma ya Allah tahhir mugi nyucikeun Gusti qalbi kana hati abdi binan nifaqi tina sifat pirang-pirang munafik wa hasin sareng mugi ngariksa Gusti parji kana parji abdi minal fawahish tina pirang-pirang laku awal wadlik sareng kedah ngagosok-gosok anjeun yadaka kana pangenangan anjeun ba'da tamamil istinja'i sabada sampurnana istinja bil ardi kana tanah aw bihaitin atanapi kana tembok summa ibsil teras ngumbah anjeun hak kana itu yada sawang suran deui rada dienggalkeun watos nutupangkeun dari Wahdar al-Ardh halaman 13 Wahdar sareng kudu sieun anjeun al-Ardh kana tanah as-surbata anu teras wa bahbarihi sareng kana tempat ngagelebugna angin ihtirazan karana ngariksa minar wasasi tina pirang-pirang cetretan liqolihi karana kasauran Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna amata adabil qabri satemena atani saestuna kaseseuranana siksa kubur minhu eta tina itu rasas wataki sareng kedah nekenkeun anjeun fi jurusika dina pirang-pirang diuk anjeun ala rijli yusra netepan kana sukun parkencan wala tabul sareng kekenging ki anjeun ko iman bari anu namtu illa amdaratin kajaba karana darurat wajma sareng kedah ngumpulkeun anjeun fil istinja'i dina istinja bayna isti'malil hajari antara nganggo pirang-pirang batu wal ma'i sareng cai
Faida aradta maka di mana-mana ngamaksud anjeun al-iktisara kana ngaringkeskeun ala ahadihima kana salah sahijina itu hajar sama saja. Fal ma'u maka tah ari cai afdalu eta langkung utama. Wa ini kasorta sareng di mana-mana ngaringkeskeun anjeun ala hajari kana batu fa alaika maka mesti ka anjeun antas ta'mila yen nidamal anjeun salah satu ajari kana tilu pirang-pirang batu di salah satu tahiratin anu suci munsifatin anu ngabersihkeun lil aini kana datian tamsah musab anjeun lihat begitu ajar mahallan najwi karena tempatna kokotor bihaitsu la tantakila kusakira-kira teu punuh pindah naon an najasatu najis an maudhi'iha tina tempatna eta najasa wa kadzalika sareng eta nya kitu di an antas ta'mila tamsah musabkeun anjeun al-qadiba kana batang zakar fi salasati mawadina dina tilu pirang tempat min hajarin tina batu. Fa'ilam yasul maka upami hasil naon al-inqo usuci di salah satu tilu batu. Atamim maka nyampurnakeun anjeun khamsatan kana 5 sam'atan atana kana 7 ila ayan kia bagi kain suci itu mohonnya mahal bil aitariku ganjil kalawan ku ganjil fal itaru maka ari ganjil mustahabun eta anu disunat wal inqa'u sareng ari suci wajibun eta anu wajib wala tastanji sareng teking istinja anjeun illa biyadil yusra anginku panangan paling kencang wa qul sang auskeun ku anjeun indal firogi nalika rengsek minal istinja'i tina istinja Allahumma tahhir qalbi kana doa Allahumma tahhir qalbi sang sakasi Allahumma ya Allah tahhir mugi nyucikeun Gusti qalbi kana hati aku minan nifaki tina pirang-pirang sifat nifak wa hasin sareng mugi ngariksa Gusti parji kana parji abdi minal fawahish tina pirang-pirang laku awal wadlik sareng kedah ngabosok kosong anjeun yadaka kana panangan anjeun ba'da tamamil istinja'i sabada sampurnana istinja bil ardi kana tanah au bihaifin atana pikana tembok sumangsil teras mumba anjeun akan itu ya kan. Para santri, penjelasan ini sebetulnya sudah tidak asing di telinga kita. Wahdar al-ardh as-sulbata. Engkau harus takut terhadap tanah yang keras. Enten upami hidup papa kencing terlebih sambil berdiri, itu kan kalau tanah yang keras itu akan memuncratkan cipratan, ya. Kalau kita pakai celana yang agak panjang, pasti cipratan-cipratan itu adalah akan kena ke celana kita. Benten kalau yang tanahnya itu adalah gembur, pasti ketika air kencing itu jatuh langsung menyerap ke apa? Ke tanah. Manggaran. Anjen papang di tembok. Kalau kencing kita adalah di atas tembok, pasti kelihatan dengan mata kita ada pantulan atau yang mantul karena keras, ya. Tapi kalau yang gembur, itu sudah langsung diserap oleh tanah yang gembur itu. Jadi hindari ya kencing adalah di tanah yang keras. Juga di tempat angin yang yang gelembung itu hembusannya besar namanya. Karena apa? Ketika angin itu menggelembung, itu air kencing itu kan terbawa angin. Bisa juga adalah kena ke
ya celana kita, kena pakaian kita. Jadi lebih apik lah. Punten, bukan apa mengkritisi. Kalau misalnya para santri yang kuliah, hanya dengan menggunakan celana panjang, tradisi sinjang, ada orang satu santri bakal sinjang, bakal suka yang bawa sarung ke kampus. Ada nggak? Ayat rata-rata. Walaupun kita santri, tapi tidak sengaja membawa sarung dimasukkan ke tas untuk mensiasati, takut misalnya ketika kita ya hajat yang besar lalu kena cipratan air kencing, ya kita pakai apa? Pakai kain, pakai sarung. Jarang, maka ya itu menggunakan kain yang ada. Kan kalau mutan aja sih kan tidak sah apanya salatnya. Jadi ini mengajarkan kita lebih apik lagi dalam beribadah. Jangan dianggap sepira, jangan sepele. Karena kalau laki-laki itu biasanya lebih enteng, cukup dengan mengeluarkan anunya, jadi gitu. Berbeda dengan istri ribet. Ya mungkin enggak. Seburuk-buruknya juga istri tidak berani, dia adalah kencing. Ya misalnya dia hanya bersembunyi di balik pepohonan. Nggak pernah lihat kalau seorang wanita. Tapi kalau laki-laki karena menganggap adalah sesuatu yang hanya berlindung ada di batu apa di pohon besar, sudah bisa untuk laki-laki. Namun hati-hati di balik itu pasti akan ada cipratan yang kena ke pakaian kita namanya. Jadi tujuannya itu adalah ihtirazan minar rasyas, menjaga dari cipratan-cipratan. Karena ada sabda Nabi mengatakan inna amata ala bil qabri minhu muhanya. Sesungguhnya kebanyakan katanya siksa kubur itu dari adanya rasyas. Artinya orang menganggap sepele. Ya padahal dia malah tahu sendiri, malah terlihat ada cipratan kena. Sudah Ustaz ternyata alasannya sederhana. Karena saya tidak pakai ganti, ya cukuplah ya dengan memakai ya celana itu tadi ya. Jadi kalau kita ingin terhindar, janganlah kita adalah kencing di tanah yang keras atau di tembok. Udah pernah Abah sampaikan bahwa ketika Nabi melewati satu kuburan, terdengar ada yang sedang disiksa ahli kubur, sehingga Rasulullah berkali-kali beristighfar mohon ampun. Dan pada akhirnya Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau seperti yang kaget dan berkali-kali beristighfar? Kata Nabi, aku mendengar penghuni kubur itu sedang disiksa. Sebab apa? Kata sahabat, dia semohon karena gegabah dalam pipisnya. Maka Rasulullah hanya mengambil tangkai kurma yang masih hijau, lalu dibagi dua dan disimpan di atas kuburan. Selama hanya tangkai kurma itu adalah masih basah, selama itu dia bertasbih kepada ampun kepada penghuni kubur. Gitu. Jadi ya membantu memohonkan ampun kepada Allah ya untuk ahli kubur. Jadi orang makan gentos maintannya punawan ku kembang. Nama tiga kembang malah kayak tahu metik tanaman daun anu hijau simpen luhureunana sama saja. Lajeng wataki bijurusika ala yusra. Ini artikannya. Apabila kita buang hajat, tekankanlah katanya kaki yang kiri. Janten kedah rada didedetkeun. Tujuannya agar mudah keluar kotoran. Janten calik-calik di sini bukan duduk biasa gitu, tapi ketika kita adalah akan buang hajat, cingogo, maka kaki yang kiri itu harus agak ditekankan. Ya tujuannya agar memudahkan ya kotoran itu cepat keluar. Monggo teori itu dipraktekkan. Janten rada didedetkeun. Rada didedetkeun sampean anu paling kencang, tujuannya agar ya kotoran itu mudah keluar. Lajeng waratamul qaiman antarwati, dan tidak boleh ya kencing sambil berdiri kecuali karena darurat. Abang Nawas dalam sarannya ada 3 hal katanya. Wafil hadisi salah ta'ujuhin. Ahaduha anna Rasulullah fa'ala dari kalimah radin. Man umum minal qumudi. Rasulullah sedang melakukan itu karena sakit, di mana sakit itu ada menghalangi untuk duduk. Dan paling upami orang terdamang, kata dokter, ya tidak boleh duduk.
termasuk ada ketika akan buang hajat. Upamina bari ngadeg, itu kan darurat ya. Boleh adalah kita buang hajat sambil berdiri kalau ada darurat. Misalnya karena kata dokter tidak boleh sambil duduk, mungkin ada luka yang ada di pantat atau ada luka yang ada di dubur, sehingga kalau kita duduk adalah akan nambah lukanya. Atau ya penyakit-penyakit yang lain yang kira-kira kata dokter memberikan madarat lebih apabila kita sampai duduk. Dan tentu saja sios. Kemudian yang kedua adalah anau inishtasfa bidalika. Justru penyakit itu adalah akan bisa sembuh karena berdiri. Kalau duduk malah akan semakin parah penyakitnya itu. Itu juga termasuk isi darurat adalah bila ada penyakit di bawah duduk itu adalah salah satunya min wajib isurgi katanya sakit seperti tenang serup ini enggak. Jadi mungkin akan ketekan ya namanya. Jadi kalau duduk adalah tulang ini ya akan tertekan. Jadi itu jadian adat teologi itu berjalan karena kebiasaan orang Arab namanya. Dan ya tidak termasuk yang diharamkan atau tidak diperbolehkan. Malah sejujurnya juga itu dihindari. Dan yang ketiga adalah annahu lam yatamakan minal kumudi. Bidalikal makan dikasrati najasati. Yang ketiga tidak mungkin karena duduk, karena di tempat itu banyak najis. Dan upami duduk kayak ada kena najis lagi. Itu boleh. Jadi 3 hal itu tadi termasuk dalam darurat. Tidak apa-apa kita kencing atau buang hajat sambil berdiri. Jadi walaupun tadi ada relasi seperti itu, tapi ada dikecualikan yaitu pada saat darurat. Tidak apa-apa. Lanjut. Wajma fil istinja baina isti'malil hajari wal mani. Dan himpunlah katanya dalam istinja antara menggunakan batu dan air. Air mah atasnya banyak. Dan upami ingin kita mencoba mempraktekkan ini, pertama adalah disapu dulu dengan apa? Dengan batu, lalu diikuti dengan air. Ngambut agak ribet. Oke, kalau masuk enggak jalan pintas ya, karena air sudah tersedia. Tapi upami orang bari ngamalkeun kana ilmu janten panginten di peper heula nganggo batu nembe diteraskeun nganggo cai ya itu. Tapi upami orang bari ngaringkeskeun kana salah sahijina, maka cai adalah yang lebih utama. Karena ya Bapak menyampaikan juga di pertemuan sebelumnya bahwa air itu bukan saja menghilangkan datia, tapi bau dan rasanya pun adalah akan hilang. Tapi kalau hanya menggunakan batu, datiahnya itu hilang, tapi biasanya ya baunya itu tetap ada. Kantenan upami enggal garing, jadi tercium agak bau tai garing. Mungkin sebagian orang ada menutup itu. Ini siapa yang ya kita tersenyum sendiri padahal orang hanya nendek istinja dengan menggunakan batu. Ya ternyata baunya itu adalah masih tercium. Dan dalam ya ilmu ini ada ilmu Islam itu sangat luas. Suatu saat mungkin kita ya dituntut melakukan itu. Pemilik juga gunung, pemilik makan gunung itu menasai. Banyak orang itu dituntut kumahan tadi pepes ya pasti adalah bisa mempraktekkan ilmu yang ada. Jadi manfaat kita memiliki ilmu itu ketika kita dihadapkan kepada kondisi ya kita mempraktekkan saja kedah terus sama saya. Oh saya ingat ketika dulu pesantrennya apalah. Jadi cara meper itu begini misalnya. Batu itu tidak ada, tetapi yang ada dedaunan yang bisa mengambil kotoran. Yang penting adalah yang bisa tapi kadang di kampung masuk ayah daun pulus, ini daun pulus. Daun pulus itu adalah yang gatal kan. Jadi kalau kita salah ngambil, gatal. Merahnya minta ampun. Punten apa benar? Saya orang kampung, apa mau orang kampung? Orang kampung, tahu nggak daun pulus? Tahu ya? Oh lebar-lebar segini tapi agak agak lebar-lebar tapi berbulu. Ya kalau tersentuh saja itu merah diminta ampun. Jadi kalau misalnya kita mengambil daun itu ya bukannya malah
Ya nyaman kita kayak cek sudah mah kayak monyet jengkol. Apa dia jengkol itu belum. Ya gitu makanya. Jadi kita juga harus hati-hati kalau berpesan itu. Ya misalnya bisa mengambil daun apa? Daun pisang yang sudah kering. Insya Allah itu aman. Ya. Atau kalau orang yang sudah punya ilmu dari sebelumnya sudah dipersiapkan namanya. Karena takut misalnya kita menghadapi masalah itu, sudah nyerang tisu, di kantor tinggal menggunakan tisu saja. Ya, pilih santri ya. Ketika di hutan atau di mana saja yang kira-kira menuntut untuk mempraktekkan ini ilmu, kalau kita sudah ada ilmunya tinggal mempraktekannya. Wa in tasultan al-hajari, tapi jika katanya Anda meringkaskan kepada batu saja, maka satu pakailah dengan 3 batu yang suci dan bisa membersihkan datiahnya. Bukan mensucikan, membersihkan. Ya. Kalau suci makan harus ya bau dan rasanya harus hilang, tapi datiahnya adalah harus hilang. Berarti batunya adalah yang agak kasar namanya. Namun sedang gini. Jadi malah ketaja soalnya yang kasar aja. Walaupun kita bawa batu cincin segede jeruk misalnya, tidak boleh pakai batu cincin karena itu adalah licin namanya. Atau misalnya dengan batu-batu yang memang licin, artinya tidak bisa mengambil datiahnya najis. Dan carilah batu adalah statusnya tohirun yang suci. Juga ansyafa disebut sifatun adalah yang bisa mengambil adalah datiahnya najis. Dan setelah disatukan itu bukan ngaledot, tapi datiahnya najis ada terambil dengan batu itu. Kemudian sapukanlah katanya dengan batu itu kepada tempat najis, sekiranya najis itu tidak berpindah pindah dari tempatnya. Itu adalah yang buang hajatnya tidak ya urat-arit kapal kemana-mana. Dan di nasabina terus dibahas lanjutkan ya micina yang enak atau gini anu urat-arit kemana-mana. Wayahna kalau yang ya buang hajatnya karena baru makan makanan yang pedas sehingga keluarnya itu ya kemana-mana, itu tidak bisa digunakan dengan batu. Kalau cuma adalah wayahnya dengan apa? Dengan air namanya. Dan ada pengecualian. Ya. Mungkin kedengarannya agak sedikit jijik ya. Tapi kalau bicara tentang ilmu, nggak usah jijik ya. Tapi ya karena suatu saat juga kita dituntut untuk mempraktekkan menjelaskan secara detail. Apalagi kalau kita sudah berhadapan dengan masyarakat yang latar belakang keilmuan juga sangat beragam. Enten orang kadang pinter-pinter milari ya bahasa yang kira-kira bisa diterima oleh masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan. Ada di kampung mah atau kadang mau bahasa Indonesia dari ini mah. Ada si ujang ini mah ngerti namanya ngomong. Ya kita tujuannya agar gaya karena semua santri mahasiswa kita berbicara dengan menyampaikan dengan ilmu yang kita tahu ya semasa kita juga ini selamat apa yang disampaikan si ujang ini mah nggak ngerti ya jadi kita tahu muktadal hal muktadal makomnya bicaranya dengan bahasa daerah sendiri dan ini juga adalah paham apa yang kita sampaikan. Dan tentu kita ingin gaya, ya, ingin melakukan ilmu yang ada, tapi ya mustahil tinggal dosen namanya. Memang sudah upah di kampung mereka. Wakadalika tamsahu al-qadiba fi salah satu mawadi amil hajari. Dan begitu pula menyesapunlah batang dakar dari batu di 3 tempat dari batu masalahnya. Batunya adalah yang memiliki 3 sudut ya atau memang 3 batu. Jadi upami orang badai ngambersihkeun mun batang dakar itu nyanda 1 batu tapi yang berujung bersegitiga
Sapuan yang pertama dengan ujung yang sini, sapuan yang kedua ujung sini, atau memang 3 batu. Dan ya itu sama saja dengan cara menyapukan ke tempat yang biasa. Ini hanya yang kita sucikan adalah ya kepunyaan laki-laki, kepunyaan laki-laki. Ya, benar. Sudah mungkin nanti ya. Benar. Panggilan Yasun. Justru kalau ramenya di pesantren itu dulu abang itu ketika ya kiai itu menjelaskan tentang yang agak sedikit Quran gitu. Jadi sampai berteriak-teriak karena memang jarang kita diterangkan. Malah kalau pesantren dulu ketika abang itu ada laki-laki yang perempuan itu dipakai hijab. Laki-lakinya bikin surat lalu dilemparin ke situ, bahas lagi bikin surat lagi dilemparin ke sini. Jadi kalau sudah menjelaskan hal-hal yang agak sedikit pribadi dan sedikit formal, ya itulah saling melempar kertas lalu isinya dibaca-baca. Itu adalah yang namanya di situ hanya. Jadi para santri itu menemukan rasa suka itu adalah ketika seorang kiai menjelaskan hal-hal yang agak sedikit mengarah ke situ, atau menerangkan tentang masalah pernikahan. Makanya kalau sudah santri-santri dewasa itu biasanya sudah berkali dengan ilmu tentang bab pernikahan. Jadi gudurjan atau sama atau Quratul Uyun, Tacan, atau memang sudah saatnya para santri adalah ngaji tentang ya ilmu tentang bab pernikahan. Lajeng menyapa kami Muhammad Sadar asal Adan. Kalau misalnya tidak suci dengan menggunakan 3 batu, sempurnakanlah dengan 5 atau 7. Masih tidak suci pakai 9, 11 dan seterusnya. Kenapa? Awalnya itu dengan menggunakan batu ganji itu mustahab pun disunatkan. Ya, mustahab artinya disunatkan. Jadi kalau tidak cukup dengan 3, kita ambil 5, tidak cukup 5, 7, 9 dan seterusnya. Sedangkan ohnya suci itu merupakan wajib, bersih itu wajib ya. Karena ya kita kan mungkin bukan kalau tidak bukan mungkin. Kalau sudah tibanya waktu zuhur, lalu kita sholat dengan menggunakan peralatan yang tadi ya tekerah di kodoan dari ya. Jadi mulai kena tadi cenah abdi mah ya dengan menggunakan istinja. Jadi sholat yang dilakukan dengan menggunakan istinja ya sudah cukup karena kita mengikuti aturan syara ya. Ya kenapa diajarkan kalau tidak ada dipraktekkan ya. Jadi suatu saat para santri kalau kita adalah ya menemukan ilmu ini ya, tidak harus apa, tidak harus mengkodok kembali dengan sholat yang menggunakan istinja tersebut. Sudah cukup terwakili dengan ya apa dengan istinja tersebut. Kalau di Arab itu kan biasanya ya susah tentang air, susah tentang air. Jadi sebetulnya bukan karena susah, tapi memang itu ada aturan syara. Mau di tempat air yang banyak atau yang susah air, ya kalau sudah jadi aturan syara ya harus ya dapat dilaksanakan. Wala tastanji illa bil yusra, dan tidak beristinja melainkan dengan tangan yang kiri. Jadi upami badan nempel itu dengan menggunakan tangan yang kiri. Yang menyapukannya itu ya pegang batu itu dengan tangan yang kiri, atau kita dengan menggunakan tisu atau apa dengan kain atau yang sejenisnya. Yang penting dengan benda yang bisa mencabut latihan najis dengan menggunakan tangan yang kiri. Karena kalau yang kanan adalah untuk makan. Dan pemilik kiri istilah adalah untuk mengambil kotoran. Sebagai orang cecebok kamu pandangan apa? Pandangan kiri. Ya tangan kanan yang mengambil air, pandangan kanan lalu air, tangan yang kiri adalah yang mengambil air. Itu terbalik, tetapi tangan yang kanan mengambil air, yang nyebokinnya, yang gosok-gosoknya adalah tangan yang kiri. Lajeng wakul
indal firogi minal istinja'i Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Dan ini yang tadi Abah sampaikan, kelebihan dalam hidayah itu ya selain praktek dalam hal ibadah, tetapi ada sisipan-sisipan tuntunan doanya yang luar biasa. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin qalbi minal fawahish. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari sifat-sifat munafik dan jagalah parji kami dari perbuatan fahisyah. Ya, perbuatan fahisyah biasa diterjemahkan mungkin berbuat zina jauhnya, mungkin melakukan apa-apa ya, namanya silakan terjemahkan. Jadi semoga ya parji kita, larangan kita baik untuk yang ada di laki-laki ataupun perempuan, semoga terjaga dari ya perbuatan fahisyah, di mana ya Allah akan sangat murka bila melakukan itu. Wadik yanaka batamil istinja bil ardi. Lalu katanya gosok-gosokkan tangan kamu selesai istinja ke tanah. Enten panggilnya digosok-gosokkan karena tanah. Oke, upama itu karena tanah karena dinding. Sapalos gitu nembe di banjur bukai. Ini adalah lebih aman lagi. Dan tentu punten upami tanah kan memiliki zat katanya adalah untuk menghisap ada bakteri. Bagi membersihkan apa najis kalbi, membawa Allah itu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan tanah. Ternyata di balik itu memang tanah adalah memiliki kekuatan yang lebih. Mangga gosip dikubur rame-rame mereka lah itu tanah hanya. Dan disitulah Rasul itu kan bukan orang ahli apa tuh biologi, tapi bukan biologi. Tapi kenapa ya Rasulullah telah menganjurkan bahwa apabila kita akan mensucikan ya najis anjing itu salah satunya harus menggunakan tanah. Oh ternyata tanah itu memiliki kekuatan tersendiri. Di biologi bagi orang mulih istinja napa terus beres, pananganna digosokkeun kana tanah, upami teu tanah digosokkeun tembok nembe dikumbah ku cai. Itu tetap karena etikanya seperti itu. Luar biasa kan Ustaz. Hanya tinggal mempraktekkan. Hanya tinggal adalah kita mempraktekkan. Ya kalau ya pembekalan ilmunya luar biasa. Tenten kan menuntut ngamalkeunana. Ilmu itu tidak susah untuk dicari, bahkan tidak harus berpuluh-puluh tahun insya Allah. Tetapi yang paling susah adalah kita mengamalkan ilmunya, mengamalkan ilmu. Punten kan, dina wudu kamar para terangkan, ada orang makan nyapu rambutnya apalagi kalau rambutnya sudah pakai minyak tanco, hanya sapu sedikit. Kalau itu secara rukun ada sah. Ya tetapi kalau kita adalah ingin mengikuti sunnah Nabi itu kan ada isti'amul rasidiyah, diambil lalu dikembalikan ke belakang. Itu kita kan jarang adanya, hanya cukup dengan sedikit sedikit. Karena takut basah. Apalagi kalau perempuan juga hanya di sapu ujungnya saja misalnya. Katakan pada wisuda, aduh sudah pakai hand dryer. Takut bolongnya sudah. Yang sudah ditaruh sedemikian rupa takut acak-acakan lagi satu tahun. Hanya satu totalnya. Ya itu sebenarnya satu tapi jauh dari kesunahan Nabi. Yang tadi itu selama yang paling susah adalah kita mempraktikkannya ilmu insyaallah mereka tapi mempraktikkannya yang paling susah. Kalau nanti cekak, kemudian abah ada terburu-buru namanya satu menit pikir, abah terjatuh seperti itu santri, sanes, cekak, panjang, oke, saya itu tadi dengan kesadaran sendiri terkait juaran yang belum kegiliran hari ini, ya, awas, amin, yang itu amin. Kita akhiri dengan membaca dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa biasa mungkin sholat berjamaah, nama itu mana saya mau kali itu tinggi namanya. Anak bin fa'ila libalatana Rabbi alima alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqihatana